Orang itu tampaknya adalah Feng Qiankun. Setelah dibunuh oleh Murong Yu, dia menghilang. Murong Yu mengira orang ini telah benar-benar mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini masih memiliki kesempatan untuk mencapai nirwana. Namun, aura dalam dirinya saat ini bahkan lebih menakutkan daripada Feng Changqiong, dan itu jauh lebih menakutkan. Awalnya, Feng Changqiong adalah leluhur klan Feng, dan Feng Qiankun terlalu berani untuk bernapas di depannya. Namun hari ini, mereka tampaknya terbalik. Dengan senyum menyanjung di wajah Feng Changqiong, dia mengikuti Feng Qiankun, dan dia tidak berani bernapas. Murong Yu sedikit mengernyit, dia selalu merasakan aura yang terpancar dari Feng Qiankun agak aneh. Itu tampak seperti napas asli Feng Qiankun, tetapi tampaknya tidak. Murong Yu pernah menemukan napas itu, dan napas itu membuat Murong Yu merasakan bahaya yang kuat di dalam hatinya. Dengan kata lain, saat ini Feng Qiankun memiliki kekuatan untuk mengancam nyawa Murong Yu. Hati Murong Yu menjadi bermartabat, dan para ahli dari daftar suci aliansi ras manusia juga menyambutnya. Pada akhirnya, Suangi tetap berada di kehampaan di kejauhan. Murong Yu, kau akhirnya kembali. Bagus sekali, tahun depan hari ini akan menjadi peringatan kematianmu dan aliansi ras manusia. Feng Changqiong melangkah maju dan menatap Murong Yu dengan ekspresi pahit. Suara dingin keluar dari mulutnya, menutupi dunia. Murong Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan melangkah maju, hanya kau. Feng Changqiong, bukan berarti aku meremehkanmu, kau benar-benar tidak bisa. Bahkan jika kau 10 kali lebih kuat, kau tidak bisa membunuhku. Wajah Feng Changqiong langsung berubah menjadi merah darah, dan matanya bersinar dengan kebencian yang tak tertandingi. Kebencian terhadap Murong Yu semakin kuat, namun Feng Changqiong juga tahu bahwa kekuatan Murong Yu sekali lagi telah meningkat. Sekarang bahkan jika dia memiliki tombak neter Feng Ling, dia tidak bisa membunuh Murong Yu lagi. Namun, protagonis hari ini bukanlah dia, melainkan Feng Qiankun di sisinya. Selama Feng Qiankun ada di sini, Murong Yu pasti akan mati. Jadi Feng Changqiong mendengus dingin, Murong Yu, aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu, hari ini kau pasti akan mati. Murong Yu mendengus, tatapannya beralih ke Feng Changqiong, dan akhirnya tertuju pada Feng Qiankun yang ada di sampingnya. Pada saat yang sama, hatinya menjadi lebih serius. Dalam hal ras manusia, dialah satu-satunya yang telah mencapai 10 besar dalam daftar suci. Jika Feng Qiankun menantangnya dan menjeratnya, Feng Changqiong pasti akan membunuhnya, membawa orang-orang suci dari ras suci dan ras monster untuk bergegas menembak. Pada saat itu, aliansi ras manusia pasti tidak dapat menghentikan mereka. Bagaimanapun, kekuatan Feng Changqiong jauh lebih kuat daripada Li Ling dan yang lainnya. Murong Xuan dan yang lainnya sama sekali bukan musuh bebuyutan Feng Changqiong. Murong Yu, sudah lama sekali. Pada saat ini, Feng Qiankun melangkah maju dan menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Murong Yu terkejut ketika mendengar suara Feng Qiankun. Karena suara ini sama sekali bukan Feng Qiankun. Namun, suara ini membuat Murong Yu merasa cukup familiar. Kenapa, kau tidak mengenalku? Kau dikejar olehku dan melarikan diri seperti orang gila. Feng Qiankun mencibir. Tiba-tiba, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Apakah itu kau? Saat dia berkata tanpa berpikir, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia telah mengirimkan pesan kepada orang-orang Murong Xuan di belakangnya. Tunggu aku menghalangi orang ini dan Feng Qiankun. Kau dapat melarikan diri dari pegunungan Tianluo sejauh mungkin, dan kau dapat melarikan diri sejauh yang kau bisa. Raut wajah Murong Xuan dan yang lainnya berubah drastis, bahkan Murong Yu pun terlihat seperti ini. Jadi siapa sebenarnya Feng Qiankun? Apakah dia yang tertinggi? Ya, orang ini yang tertinggi. Namun, orang ini bukanlah dewa tertinggi. Itu seharusnya adalah seutas jiwa atau rohnya yang melekat pada Feng Qiankun. Meski begitu, kekuatan orang ini jelas tidak kalah dari yang pertama dalam daftar orang suci. Kejam dan kuat, bahkan ada yang lebih buruk. Aku kemungkinan besar bukan lawannya. Sebelum mereka sempat mengajukan pertanyaan, Murong Yu tampaknya tahu bahwa pertanyaan mereka biasa saja dan langsung memberikan jawabannya. Tertinggi, Murong Xuan, Li Ling, dan yang lainnya semuanya kacau balau. Ini yang tertinggi, bukankah ini berarti bahwa ini adalah zaman ketika yang tertinggi tidak lahir? Bagaimana yang tertinggi ini muncul? Tidak heran para orang suci begitu berani dan gagah berani, ternyata ada yang tertinggi yang mendukung di belakang mereka. Dengan yang tertinggi, di mana lawan umat manusia? Untuk sementara waktu, Murong Xuan dan yang lainnya sangat marah dan sedih. Kesenjangan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar, bagaimana mereka bisa menolaknya? Beraninya kau ikut campur dalam perang antara orang-orang suci biasa. Setelah keterkejutan awal, Murong Yu menatap Feng Qiankun dengan dingin, suaranya rendah dan membunuh. Orang ini adalah kenalan lama Murong Yu. Dia adalah salah satu dari 3 yang tertinggi di medan perang Taiko. Ketika dia mengejar Murong Yu, dia hampir tidak membunuh Murong Yu. Pada akhirnya, Murong Yu melarikan diri kembali ke alam suci untuk menghindari pengejaran musuh. Aku hanya tidak menyangka orang ini akan muncul lagi hari ini. Dilihat dari penampilannya, aku khawatir Murong Yu harus dibunuh. Tanpa menunggu pihak lain menjawab,
Murong Yu mencibir dan menatap Feng Changqiong. Feng Changqiong, bukankah kau pernah dibunuh oleh mereka? Bagaimana kau bisa bekerja sama dengan mereka sekarang? Bersama serigala, bahkan jika aku terbunuh, kau tetap pergi. Kematian sudah dekat. Aozu.com. Feng Changqiong mencibir lagi dan lagi, aku tidak butuh kamu untuk peduli dengan hidup dan matiku. Kamu seharusnya lebih peduli dengan hidup dan matimu sekarang. Sebelum kata-kata itu jatuh, Feng Changqiong menatap Feng Qiankun. Tuanku, aku ingin bertarung dan membunuh Murong Yu dengan tanganku sendiri. Feng Qiankun mengangguk, jadi Feng Changqiong melangkah maju, perlahan mendorong ke arah Murong Yu. Ingat apa yang aku katakan, dan lari tanpa melihat ke belakang. Murong Yu mentransmisikan ke Murong Xuan dan yang lainnya lagi, dan dia sudah menyapanya. Feng Changqiong, aku tidak tahu berapa banyak kesempatan yang kamu miliki untuk Phoenix Nirvana milikmu. Jika aku membunuhmu kali ini, apakah kamu bisa hidup kembali? Murong Yu telah mengorbankan pedang Xuan Yuan dan meraihnya. Di tangannya, boom, aura yang lebih kuat dari sebelumnya meledak darinya, melesat langsung ke langit. Aura yang sebanding dengan yang terkuat kedua dalam daftar suci itu luar biasa dan menyapu ke arah langit Phoenix seperti aliran deras, ingin menekannya. Feng Changqiong tertawa terbahak-bahak, Murong Yu, apakah menurutmu kau masih punya kesempatan untuk membunuhku? Saat dia berbicara, aura Feng Changqiong meledak dengan ganas. Di bawah berkah, tombak neter Feng Ling, kekuatannya meroket, dan dalam sekejap dia mencapai titik di mana dia sebanding dengan Dongmen Lixuan, yang ketiga dalam daftar suci. Namun masih ada celah besar dengan Murong Yu. Jika dia masih memiliki kekuatan ini, dia tentu saja bukan lawan Murong Yu. Bahkan mungkin dibunuh oleh Murong Yu lagi. Hanya saja Feng Changqiong berani menantang Murong Yu, tidak mungkin hanya memiliki cara ini. Batu penenang jiwa, tekan semua jiwa. Pada saat yang sama aura yang mengerikan meletus, Feng Changqiong berteriak keras dan mengangkat tangannya yang besar. Dia mengorbankan benda seperti batu bata. Benda tak dikenal ini seperti batu bata, dan tampak seperti paralelepiped persegi panjang. Namun, setelah dikorbankan oleh Feng Changqiong, ia bangkit melawan angin dan langsung tumbuh hingga seukuran bukit, melayang di atas kepala Murong Yu, memancarkan lingkaran cahaya. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyebar lebih jauh, dengan cepat menghilang ke segala arah dengan batu penenang jiwa sebagai pusatnya. Apa? Pada saat ini, beberapa orang suci yang kuat di belakang Murong Yu tiba-tiba merasa bahwa jiwa mereka tampaknya terkoyak. Rasa sakit yang tiba-tiba itu bahkan lebih parah sehingga beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Selain itu, di belakang Murong Yu, orang-orang yang lebih kuat dari ras manusia dan banyak orang kuat dari ras suci dan ras iblis berteriak. Tanpa kecuali, jiwa mereka tampaknya terkoyak. Jadi semua orang mundur dengan kasar tanpa ragu-ragu, dan menjauh dari sini, mereka menemukan bahwa semakin jauh dari batu penenang jiwa, semakin lemah rasa sakit jiwa mereka. Namun, mereka tetap menemukan bahwa jiwa mereka seakan terpenjara, tertekan di ruang jiwa dan tidak dapat bergerak. Mereka seperti ini, dan Murong Yu, yang menanggung beban terberat, bahkan lebih buruk. Namun, Murong Yu adalah seorang santo jiwa, dan jiwanya sangat menakutkan. Meskipun sebagian besar kekuatan batu penenang jiwa ditekan ke arahnya, jiwa Murong Yu tidak ditekan. Namun, meskipun demikian, jiwanya masih berjuang untuk menekan tragedi itu, yang berdampak besar pada kekuatannya. Tuan Suci, berhati-hatilah, batu penekan jiwa ini memiliki kemampuan untuk membunuh jiwa. Begitu jiwamu ditekan, Feng Changqiong dapat dengan mudah membunuh jiwamu. Ketika Murong Yu melihat batu penekan jiwa, suara Hetu terdengar di benaknya. Murong Yu terkejut, dan begitu pikirannya bergerak, jiwanya memberontak, dan gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan meletus melawan batu penenang jiwa. Oke, ditemukan bahwa Murong Yu mampu melawan kekuatan batu penenang jiwa dan menghindari penindasan. Ini membuat Feng Changqiong sangat terkejut. Membunuh. Namun, Feng Changqiong hanya terkejut sesaat, dan saat berikutnya dia memegang tombak neter Feng Ling ke arah Murong Yu dan menyerangnya. Selama Murong Yu di-cloning, dia tidak akan bisa melawan batu penenang jiwa dengan seluruh kekuatannya. Maka jiwanya akan tertekan. Pada saat itu, bukankah dia akan membiarkan Feng Changqiong membunuhnya? Tuan Suci, Feng Changqiong seharusnya tidak sepenuhnya mengendalikan batu penenang jiwa. Sebaiknya Anda menangkap batu penenang jiwa ini. Begitu Anda menggabungkan batu penenang jiwa, maka kekuatan jiwa Anda akan meroket dan Anda akan memiliki kemampuan untuk menenangkan jiwa. Jiwa Anda memiliki kemampuan ganda untuk menelan dan menenangkan jiwa. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, suara Hetu bergema di benak Murong Yu lagi. Hati Murong Yu tergerak, dan dia melirik batu penenang jiwa, dan dia mulai peduli padanya. Berurusan dengan Feng Qiankun yang dirasuki oleh yang tertinggi, sejujurnya, Murong Yu tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri. Namun, jika batu penenang jiwa direbut, disempurnakan, dan dilebur, maka kekuatan jiwa Murong Yu akan meroket. Mungkin saja gumpalan jiwa yang melekat pada Feng Qiankun dapat dibunuh oleh Yang Maha Kuasa. Dan Murong Yu hanya memiliki satu kesempatan untuk merebut batu jiwa itu. Kesempatan untuk membunuh Feng Changqiong dalam satu pukulan. Jika tidak, jika Feng Changqiong bereaksi, atau Yang Maha Kuasa bereaksi, Murong Yu tidak akan memiliki kesempatan.
Boom! Di antara kilat dan api, Murong Yu dan Feng Changqiong telah meledakkan reruntuhan. Setelah suara keras itu, Feng Changqiong dan Murong Yu dikejutkan oleh gelombang kejut yang mengerikan. Hanya saja, Murong Yu hanya dikejutkan beberapa puluh mil jauhnya, sementara Feng Changqiang dikejutkan hingga muncul ribuan mil jauhnya. Tetapkan vonis di atas satu sama lain. Ini karena Murong Yu tidak menggunakan semua kekuatannya, juga tidak menggunakan asal-usul alam suci. Jika tidak, kekalahan Feng Changqiong akan lebih buruk lagi. Namun, Murong Yu masih belum yakin bahwa dia akan membunuh Feng Changqiong dengan satu pukulan, jika tidak, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Wajah Feng Changqiong memerah, dan dengan mendengus dingin, dia menghancurkan kekosongan besar di bawah kakinya dalam satu langkah, lalu dia memegang tombaknya dan membunuhnya lagi. Dalam proses ini, dia bahkan mengendalikan batu penenang jiwa untuk mengeluarkan paksaan yang lebih mengerikan, dengan keras menekan Murong Yu. Wajah Murong Yu memucat sesaat, meskipun ia segera pulih. Namun semua ini telah dilihat oleh Feng Changqiong. Oleh karena itu, Feng Changqiong bergegas maju dengan percaya diri. Boom, boom, boom. Tanpa rasa takut, Murong Yu bergegas maju dan melawan Feng Changqiong. Pada awalnya, Murong Yu masih unggul. Namun, seiring berjalannya waktu, Murong Yu secara bertahap kalah dari Feng Changqiang. Di mata orang luar, itu karena batu penenang jiwa yang membuat Murong Yu kalah dari Feng Changqiong. Feng Changqiang, bahkan yang tertinggi yang memiliki Feng Qiankun berpikir demikian. Namun, meskipun Murong Yu kalah dari Feng Changqiong, ia tidak terkalahkan. Masih bertarung dengan marah dengan Feng Changqiong. Sesekali seni sakral yang hebat meledak untuk menjatuhkan Feng Changqiong. Selama proses ini, Murong Yu selalu mengamati Feng Changqiong, terutama reaksi Feng Qiankun. Ia menemukan bahwa pada awalnya, Feng Qiankun masih terus mengawasinya. Namun saat ia jatuh tertiup angin tanpa cacat, perhatiannya akhirnya berangsur-angsur menghilang darinya, hanya menyisakan jejak terakhir dari pemantauan Murong Yu. Bagaimana dengan Feng Changqiong? Murong Yu tidak pernah menaruh perhatian padanya. Pada saat yang sama, Murong Xuan dan Li Lingnai di belakang Murong Yu, pasukan Sekte Suci, perlahan mundur tanpa jejak. Pada saat ini, dia telah mundur jauh dari medan perang dan memasuki pegunungan Tianluo. Pertempuran sengit terus berlanjut, dan Feng Changqiong menjadi semakin bersemangat. Karena dia merasa bahwa Murong Yu akan dibunuh olehnya sendiri. Namun, yang membuatnya sedikit tertekan adalah bahwa dia akan membunuh Murong Yu. Namun, Murong Yu secara tidak sengaja menghindari serangannya. Kali ini, Murong Yu telah mengamati Feng Qiankun. Pada saat ini, perhatian Feng Qiankun benar-benar menghilang darinya. Pada saat ini, Murong Yu berteriak keras di dalam hatinya, dan melancarkan serangan terkuat. Untuk pertama kalinya, Murong Yu menggunakan kekuatan asal alam suci, menyelimuti seluruh area dunia, dan membentuk domain miliknya sendiri. Di medan tersebut, Murong Yu adalah masternya. Oleh karena itu, pada saat domain terbentuk, hati Feng Changqiong diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dalam keterkejutan, Feng Changqiong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan segera mundur dengan keras. Ini adalah respons yang kuat. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Saat domain terbentuk, akhir dari Feng Changqiang sudah ditakdirkan, kematian. Saat Feng Changqiong ingin melarikan diri, Murong Yu sudah muncul di depannya. Pada saat yang sama, tangan besar Murong Yu telah meledak ke langit, dan dia meraih tubuh Feng Changqiong. Mati, teriak Murong Yu dengan keras. Kekuatan mengerikan menyembur keluar dari telapak tangannya. Hanya mendengar suara, bang tubuh Feng Changqiong dan bahkan jiwanya langsung hancur berkeping-keping oleh Murong Yu. Terguncang berkeping-keping, Murong Yu tahu bahwa Feng Changqiong pasti akan mati. Namun, jika dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, Murong Yu tidak punya waktu untuk memeriksanya. Untuk pertama kalinya, dia mengulurkan tangan besar lainnya, dan hendak meraih batu penenang jiwa yang terbang menjauh. Tertawa, sejak terakhir kali Feng Changqiong terbunuh, tombak Nether Fengling menembus langit dan terbang ke kejauhan. Terakhir kali Murong Yu tidak memiliki alam, jadi dia melarikan diri oleh tombak Nether Fengling. Tidak kali ini, pada saat berpikir, senjata tertinggi terkuat klan Feng saat ini langsung dipenjara di kehampaan. Dia segera ditangkap oleh Murong Yu, dan setelah disegel, dia dibuang ke Hetu Luoshu. Raungan, Auzu.com. Semua ini terjadi di antara percikan petir, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, orang yang dirasuki Feng Qiankun itu layak menjadi seorang ahli tingkat tertinggi. Dialah yang pertama bereaksi. Aku melihatnya meraung lebih dulu. Tiba-tiba, napas yang sangat mengerikan keluar darinya. Kemudian berpusat pada tubuhnya, napas itu menyapu seperti gelombang ke segala arah. Kemanapun dia pergi, sebagian besar kekosongan hancur. Bahkan domain Murong Yu tidak dapat menahannya, dan blok booster itu hancur berkeping-keping. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Murong Yu tercengang, dan telah menelan batu penenang jiwa. Batu itu hilang di tungku kekacauan, dan mulai memurnikannya. Pada saat yang sama, dia bahkan memobilisasi kekuatan absolut di domain itu, berubah menjadi pisau pertempuran besar dengan kekuatan yang mengerikan, dan menebas Feng Qiankun. Feng Qiankun sangat marah, dan dia meraung lagi, dan begitu dia meraihnya, dia meraih pedang yang dipadatkan Murong Yu.
Dengan suara, bang, yang keras, pedang besar dan mengerikan itu langsung diremas oleh Feng Qiankun. Namun, tangan besar Feng Qiankun juga hancur. Pada saat ini, Feng Qiankun telah menghancurkan langit dan melesat ke arah Murong Yu. Ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu memanfaatkan waktu untuk memurnikan batu penenang jiwa, dan secara umum sekali lagi memadatkan kekuatan asal alam suci untuk menghancurkan Siang Feng Qiankun. Pada saat yang sama, aturan ruangnya, aturan waktu, dan seni sakral agung dari Raja-Raja Surgawi dan seni sakral agung lainnya meledak, dan pemboman yang luar biasa terhadap Feng Qiankun. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa meskipun produk ini hanyalah sinar jiwa, tetapi kekuatan yang meletus sangat mengerikan. Tanpa kecuali, serangan Murong Yu dipatahkan. Namun, Feng Qiankun tidak punya waktu untuk menyerang Murong Yu dengan lebih banyak serangan. Namun, dalam waktu yang singkat ini, dia telah mendekati Murong Yu. Jika terus mendekati Murong Yu pasti akan mati. Murong Yu, kekuatanmu masih rendah, dan kau tidak dapat menggunakan semua kekuatan dari kekuatan aslinya. Pada tahap ini, kau sama sekali bukan lawan orang itu. Kecuali jika dia menaikkan level lain atau kau menyempurnakan lebih banyak kekuatan aslinya, kau masih harus cepat kembali. Murong Yu masih bertarung dengan alam semesta Phoenix, tetapi suara yang agak tua dari asal-usul alam suci terdengar di telinga Murong Yu. Bagaimana dengan Hetu dan yang lainnya? Murong Yu telah lama disarankan untuk mundur, tetapi diabaikan oleh Murong Yu. Kau jaga pegunungan Tianluo untukku, dan aku akan membawa Feng Qiankun pergi. Ingat, bahkan jika slip giok jiwaku rusak, jangan percaya bahwa aku telah jatuh. Murong Yu mentransmisikan ke Li Ling dan yang lainnya, dan kemudian dia berbalik. Menghancurkan kehampaan, dan terbang menjauh ke kejauhan. Kemana harus melarikan diri? Melihat Murong Yu melarikan diri, Feng Qiankun sangat marah. Ini adalah yang kedua kalinya. Jika Murong Yu melarikan diri lagi kali ini, di mana dia memiliki wajah untuk tersesat di alam suci. Jadi dia membuka sosoknya, berubah menjadi pita, dan mengejar Murong Yu. Setelah beberapa saat, keduanya menghilang di tempat. Jika semua orang tidak melihat dengan jelas pertempuran antara keduanya dan dunia yang terfragmentasi yang terguncang oleh pertempuran mereka, mereka bahkan akan mengira itu adalah ilusi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Murong Yu dan Feng Qiankun pergi, aliansi ras manusia dan pasukan ras suci dan ras monster tidak tahu harus berbuat apa. Feng Changqiong terbunuh, dan orang terkuat mereka juga mengejar Murong Yu. Sekarang koalisi tidak memiliki pemimpin, apa yang harus mereka lakukan? Apakah akan terus menyerang Liga Manusia atau hanya mundur? Aliansi ras manusia di sisi lain juga ragu-ragu. Apakah Anda akan mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan untuk mengalahkan pasukan koalisi klan suci dan klan monster atau mengikuti perintah Murong Yu untuk menjaga pegunungan Tianluo? Jika Anda mengirim pasukan, meskipun dua pasukan koalisi terkuat telah pergi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat menang. Bagaimanapun, masih banyak pemain kuat di pasukan sekutu. Begitu pertarungan berakhir, hasilnya masih menjadi masalah. Tiba-tiba, kedua belah pihak ragu-ragu dan tidak berani bergerak gegabah. Namun pada akhirnya, pasukan koalisi ras suci dan ras monsterlah yang membuat keputusan terlebih dahulu dan menarik pasukan mereka. Dan aliansi ras manusia tidak mengirim pasukan untuk memburu. Pertarungan yang luar biasa keras itu menghilang begitu saja. Sekarang hanya tinggal Murong Yu dan Feng Qiankun. Begitu mereka telah memutuskan kemenangan atau kekalahan, maka inilah saatnya bagi aliansi ras manusia dan pasukan koalisi ras suci dan ras monster untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan. Jadi, Suangi segera mengirim pengintai untuk menyelidiki situasi Murong Yu dan Feng Qiankun. Pada saat ini, di mana mereka berdua, Murong Yu mengerahkan kecepatan terkuatnya, terus-menerus bergerak dalam ruang dan waktu yang tak berujung di alam suci. Namun, Feng Qiankun mengikutinya, dengan enggan memburunya. Namun, yang membuat Feng Qiankun kesal adalah meskipun kecepatannya cepat, kecepatannya hampir sama dengan kecepatan Murong Yu. Mustahil untuk mempersempit jarak dengan Murong Yu sama sekali. Ini juga membuat Murong Yu sedikit sedih, jiwa makhluk tertinggi begitu kuat, apalagi dewa mereka. Namun, ini juga alasan mengapa Murong Yu tidak berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Saat ini dia sedang memurnikan batu penenang jiwa. Setelah memurnikannya di tungku kekacauan, Murong Yu telah membersihkan pikiran ilahi yang tersisa di langit Phoenix. Saat ini, batu penenang jiwa telah dilemparkan ke lautan jiwa yang tak berujung oleh Murong Yu, dan dia mulai menyatukan batu penenang jiwa dengan kekuatan jiwa yang besar dan tak tertandingi. Namun, batu penenang jiwa tidak tahu tingkat harta karun apa itu, dan untuk sementara waktu, Murong Yu tidak dapat menyatukan dan memurnikannya. Murong Yu tahu bahwa menggabungkan dan memurnikan batu jiwa itu pastilah urusan jangka panjang. Namun, dia tidak berani membiarkan Feng Qiankun pergi. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada Feng Qiankun, yang begitu malu dan marah, sehingga dia kembali dan menghancurkan aliansi ras manusia dan ras suci. Oleh karena itu, Murong Yu sama sekali tidak berani menyingkirkan alam semesta Phoenix. Feng Qiankun juga sangat marah, mengejar Murong Yu tanpa melepaskannya. Sebenarnya, sebagai seorang yang tertinggi, tujuan Feng Qiankun bukanlah berada di aliansi ras manusia. Bagaimanapun,
dia adalah seorang yang kuat di tingkat tertinggi. Dengan kekuatannya, jika dia menyatukan alam suci atau menghancurkan salah satu dari 10.000 suku di alam suci, itu akan menjadi hal yang mudah. Bahkan kekuatannya adalah eksistensi tingkat rendah di tingkat tertinggi. Namun, di zaman ketika yang tertinggi belum lahir, yang kuat dalam daftar suci dapat berkuasa, apalagi dia adalah yang kuat tertinggi. Oleh karena itu, satu-satunya tujuannya adalah Murong Yu. Perilaku Murong Yu di medan perang Taigu telah membuat lawan marah. Kemudian, dia mengejar Murong Yu tetapi dia tidak dapat membunuh Murong Yu. Karena kejadian ini, dia diejek setiap hari oleh dua saudara lainnya yang juga tertinggi, yang membuatnya sangat marah. Tentu saja, dia tidak marah dengan kedua saudara itu, jika itu dia akan menertawakan yang lain. Dia membenci Murong Yu. Silakan masukkan RSW. Namun, Murong Yu adalah dewa, dan keilahiannya tidak dapat muncul langsung di alam suci. Jika dia hanya jiwa atau pikiran dewa, itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, dia menemukan Feng Changqiang, yang juga telah memasuki medan perang primordial sebelumnya dan dibunuh oleh mereka sekali, dan ingin mengendalikan tubuh Feng Changqiang. Sebagai generasi pahlawan, Feng Changqiang tentu saja tidak setuju dengan idenya. Siapa yang tahu apakah dia bisa bebas setelah dikendalikan. Namun, Feng Changqiang tidak mau kehilangan kekuatan super ini. Karena dia juga ingin membunuh Murong Yu, tetapi tidak sekalipun berhasil. Dia ingin menggunakan kekuatan orang ini untuk membunuh Murong Yu dan bahkan menyatukan alam suci. Oleh karena itu, dia menyarankan agar jiwa tertinggi ini mengendalikan tubuh Feng Qiankun. Tidak perlu merebut rumah itu sama sekali, dan ketika Feng Qiankun mengetahuinya, dia setuju tanpa ragu-ragu. Karena dia juga ingin membunuh Murong Yu, tetapi dia dibunuh oleh Murong Yu sejak awal. Namun, kekuatan Murong Yu semakin kuat, dan semakin mustahil baginya untuk membunuh Murong Yu. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa yang tertinggi ini dapat membunuh Murong Yu, dia setuju. Selama Murong Yu terbunuh, meskipun bukan jiwanya sendiri yang mengendalikan inisiatif, bagaimanapun juga, itu juga tubuh fisiknya sendiri untuk menembak, dan itu dianggap sebagai tembakannya sendiri. Murong Yu, aku akan membunuhmu kali ini ketika kamu pergi ke surga dan bumi, kamu tidak akan memiliki jalan keluar. Suara marah Feng Qiankun menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang dan melewatinya. Tetapi Murong Yu tidak menanggapi sama sekali, hanya terus terbang ke depan. Pada saat ini, dia tidak punya waktu ekstra untuk memperhatikan Feng Qiankun. Sebenarnya, Murong Yu hanya memiliki 1/10 dari pikirannya untuk mengendalikan tubuhnya agar terus terbang maju. Namun, 9/10 jiwanya yang tersisa difokuskan untuk memurnikan dan menyatukan batu jiwa. Awalnya, Murong Yu berada di pegunungan Tianluo, di wilayah ras manusia. Namun, kecepatannya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum ia bergegas keluar dari wilayah ras manusia dan memasuki wilayah ras iblis. Pangkalan orang-orang suci ras iblis sebenarnya lebih besar daripada ras manusia. Oleh karena itu, wilayah mereka jauh lebih besar daripada ras manusia. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu memasuki wilayah ras monster setelah ia naik ke alam suci. Karena kejutan antara ras monster dan ras manusia, ras monster memiliki gaya yang unik. Namun, Murong Yu tidak punya waktu untuk tinggal, tetapi terus terbang maju tanpa henti. Adapun Feng Qiankun, ia terus-menerus mengejar Murong Yu, tetapi ia tidak dapat mempersempit jarak antara dirinya dan Murong Yu. Dan seiring berjalannya waktu, Feng Qiankun menjadi semakin mudah tersinggung. Frekuensi serangannya semakin kuat. Awalnya, dia hanya menyerang Murong Yu. Namun pada akhirnya, jangkauan serangannya semakin melebar. Kemanapun dia lewat, langit hancur dan gunung pun rata dengan tanah. Beberapa klan monster yang tidak beruntung telah terkena ikan itu bahkan sebelum mereka bereaksi, dan telah mati dengan kejam. Meskipun monster sekarang menyerang ras manusia dengan pasukan orang suci, pada prinsipnya, monster biasa ini juga merupakan musuh Murong Yu. Namun, ras monster ini hanyalah orang suci biasa, dan pelakunya hanyalah orang-orang tingkat tinggi. Murong Yu juga tidak rela membiarkan banyak monster tak berdosa mati atau terluka karena dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia memilih tanah tak bertuan itu untuk dilewati. Namun meskipun begitu, masih ada klan iblis tak berdosa yang kehilangan nyawa mereka di tangan Feng Qiankun. Ini sama sekali tidak dapat dihindari, dan Murong Yu tidak berdaya. Kecuali dia memurnikan dan menyatukan batu jiwa. Setelah ras monster, Murong Yu bergegas ke wilayah ras suci. Orang-orang suci disebut 10.000 ras, tetapi sebenarnya tidak hanya 10.000 ras, tetapi lebih. Oleh karena itu, wilayah orang-orang suci juga yang paling luas. Menempati 90% dari wilayah alam suci. Dan wilayah gabungan ras manusia dan ras monster hanya 1/10. Namun meskipun begitu, ras suci masih ingin mengusir ras manusia dan ras monster keluar dari alam suci. Pelarian terus berlanjut, dan keduanya masih mengejar dan melarikan diri. Namun, alam suci begitu besar, kecuali untuk daerah-daerah yang terlalu jauh dan tidak dikenal, Murong Yu melewati banyak tempat. Namun, agar tidak melukai orang lain dengan tidak bersalah, Murong Yu hanya berada di ras suci dan ras iblis untuk berbalik dan melarikan diri bersama Feng Qiankun dalam lingkaran.
Hal ini membuat Feng Qiankun semakin marah dan mudah tersinggung. Pada akhirnya, dia dengan sengaja melampiaskan amarahnya kemanapun dia pergi. Akibatnya, kematian dan cedera meroket. Dalam hal ini, Murong Yu merasa betapa bijaksananya pengambilan keputusannya. Bagaimanapun, yang mati dan terluka semuanya dari ras monster dan ras suci, dan tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari ras manusia. Di sisi lain, karena kepergian Murong Yu dan Feng Qiankun, aliansi ras manusia dan pasukan sekutu ras suci dan ras monster juga berhadapan lagi. Tidak ada pihak yang terburu-buru untuk bergerak, mereka semua menunggu kabar dari Murong Yu dan Feng Qiankun. Aozu.com, karena bahkan jika mereka memutuskan hasilnya sekarang, itu tidak berpengaruh. Karena begitu Feng Qiankun dan Murong Yu memutuskan hasilnya, mereka akan dengan mudah disingkirkan. Sekarang mereka hanya membuang-buang waktu. 6 tanah suci masih bekerja keras untuk mengembangkan dunia Swire, dan kemajuannya sangat memuaskan. Sejumlah besar harta surga, materi, dan bumi dikumpulkan oleh mereka, meningkatkan rumah harta mereka di 6 tempat suci. Lapisan kekacauan masih tenang, dan banyak orang khawatir tentang pergerakan alam suci. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Karena itu adalah aturan yang dibuat bersama oleh kekuatan paling kuat di lapisan kekacauan. Jika ada yang berani melanggarnya, mereka akan ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan besar itu. Di alam suci, selain yang tertinggi dan Tuhan, siapa yang bisa melawan kekuatan-kekuatan besar itu? Tidak seorang pun. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu begitu saja. Hari ini, hahaha, Murong Yu, yang dikejar-kejar dengan gila-gilaan oleh Feng Qiankun, berhenti tiba-tiba, lalu melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Melihat Murong Yu tiba-tiba bodoh, Feng Qiankun terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Tanpa berkata apa-apa, itu menghancurkan kehampaan, melancarkan serangan terkuat dan dengan keras meledak ke arah Murong Yu. Namun kali ini, Murong Yu tidak terus berlari, juga tidak menghindar. Sebaliknya, ia berbalik dan bergegas menuju Feng Qiankun. Melihat ini, Feng Qiankun langsung gembira. Feng Qiankun, kau telah bekerja keras mengejarku. Sekarang aku akan menyelesaikanmu. Saat berbicara, Murong Yu juga menunjukkan teknik sakral yang hebat, menghantam Feng Qiankun. Pada saat ini, Feng Qiankun jelas merasakan tekanan mengerikan dari langit, yang secara langsung menekan jiwanya. Pada saat ini, jiwa Feng Qiankun tampak terperangkap dalam rawa, berjuang untuk bergerak maju. Bahkan ketika paksaan tak kasat mata menjadi semakin kuat, jiwa yang mengendalikan Feng Qiankun tidak hanya tidak dapat bergerak. Bahkan keinginan yang terpendam pun keluar dari jiwa Feng Qiankun. Tenanglah, wajah Feng Qiankun tiba-tiba berubah, dan dia meraung. Pada saat yang sama, dia dengan kasar mundur ke belakang dengan belokan tajam, lalu menyebar dan terbang menuju kejauhan. Melarikan diri tanpa perlawanan, dia benar-benar memurnikan batu penekan jiwa. Feng Qiankun terkejut, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang batu penenang jiwa. Karena batu penenang jiwa Feng Changqiong diberikan olehnya. Alasan mengapa Feng Changqiong mampu mengendalikan batu penenang jiwa adalah karena bantuannya, dan butuh banyak waktu untuk membiarkan Feng Changqiong mengendalikan sedikit dan mengerahkan sedikit kemampuan. Tetapi Murong Yu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyatukan kekuatan dalam waktu setengah tahun. Alasannya berpikir seperti itu karena dia menemukan bahwa kemampuan menenangkan jiwa 10 kali lebih kuat daripada saat Feng Changqiong memegang kendali. Sebenarnya, yang tidak diketahui Feng Qiankun adalah bahwa Murong Yu mampu memurnikan dan memadukan batu penenang jiwa dengan sangat cepat, ada banyak alasan untuk itu. Dengan bantuan asal-usul dunia suci, bantuan Hetu, serta fakta bahwa dia awalnya adalah seorang santo jiwa, dan bahwa dia sebelumnya telah menyatu dengan pemakan jiwa, dan alasan lainnya, dia memadukan batu penenang jiwa dengan sangat cepat. Tebasan jiwa suci, saat Feng Qiankun mundur, kecepatan Murong Yu juga meningkat hingga batasnya. Dalam sekejap, dia telah mempersempit jarak antara dia dan Feng Qiankun dan muncul di sampingnya. Pada saat yang sama, salah satu serangan jiwanya telah membunuh masa lalu. Jiwa Feng Qiankun bukanlah miliknya yang asli, yang paling menakutkan adalah serangan jiwa. Penambahan jiwa Murong Yu telah membuat jiwa tertinggi yang mengendalikan Feng Qiankun hampir menjadi 3 dimensi. Engah, setelah suara teredam, untaian jiwa tertinggi yang mengendalikan Feng Qiankun dipotong-potong oleh Murong Yu. Pada saat ini, jiwa Feng Qiankun yang tertekan tiba-tiba terbangun dan menguasai tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, serangan jiwa Murong Yu telah terbunuh. Akibatnya, tragedi Feng Qiankun sekali lagi dilenyapkan oleh Murong Yu, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Murong Yu, aku akan kembali. Kau akan mati di tanganku. Raungan keras kemarahan yang tak tertandingi datang dari Cakrawala, mengandung kebencian yang tak tergoyahkan. Itu jelas merupakan raungan dari dewa tertinggi. Bahkan suara ini menutupi sebagian besar ruang alam suci, membuatnya jelas bagi banyak orang. Sebagai tanggapan, Murong Yu hanya mencibir. Sekarang ini hanya bunga, dan di masa depan, dia bahkan akan mendapatkan kembali keuntungannya. Menerapkan kata-kata sang penguasa, suatu hari nanti Murong Yu akan membunuh sang penguasa sendirian. Selain itu, Murong Yu masih sangat yakin bahwa hari itu pasti sudah dekat. Feng Qiankun dipenggal. Ketika yang tertinggi yang merasuki Feng Qiankun mengeluarkan raungan marah,
hampir semua orang di alam suci mendengarnya. Ditambah dengan kata-kata kejam yang ditinggalkan oleh yang tertinggi. Sekarang mereka semua tahu garis besar masalahnya. Murongyu menang, memenggal kepala yang terkuat dari pasukan sekutu ras monster dan ras Sein. Atau, bagi ras manusia, identitas Feng Qiankun tidak begitu jelas, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa Feng Qiankun dirasuki oleh tuannya. Tetapi ras suci dan ras monster berbeda. Karena Murongyu langsung menekan dan mengendalikan ratusan dari mereka dalam daftar suci, untuk menstabilkan militer dan meningkatkan moral, Feng Changqiong dengan sengaja membocorkan berita bahwa Feng Qiankun dirasuki oleh yang tertinggi. Justru karena inilah monster dan pasukan suci tidak runtuh dan tidak mundur. Sebaliknya, bahkan lebih kejam untuk menutupi dan membunuh, ingin memusnahkan umat manusia. Pada saat ini, mereka semua ngeri. Bahkan Supreme bukanlah lawan Murongyu, siapa lagi lawannya di alam suci ini. Meskipun Supreme hanyalah seberkas jiwa yang tersisa, ia belum mampu mengerahkan kekuatan Supreme yang sebenarnya, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah Supreme, bahkan lebih kuat dari yang terkuat dalam daftar suci. Murongyu tidak terkalahkan. Ide ini menyebar di antara pasukan koalisi ras iblis dan ras suci untuk sementara waktu. Seketika, semua orang ngeri. Saya takut Murongyu akan kembali dan membunuh mereka. Jika Anda berani melawan orang seperti itu, bukankah ini mencari kematian? Pasukan sedang kacau balau, dan aliansi ras suci dan ras iblis akan segera dikalahkan. Pada saat ini, aliansi ras manusia juga bersiap untuk menyerang pasukan sekutu dari 10.000 ras. Ini adalah kesempatan terbaik, bahkan aliansi ras manusia mereka mungkin menyatukan alam suci, dan Murongyu menjadi penguasa bersama seluruh alam suci. Ledakan, pada saat ini, bayangan hitam melesat turun dengan ganas dari langit, lalu jatuh dengan ganas di depan pasukan koalisi ras iblis dan ras suci. Pada saat yang sama, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari kejauhan, Feng Qiankun telah kupenggal. Jiwa tertinggi yang dimilikinya juga telah kubunuh. Para orang suci dan monster tidak akan menyerah. Kapan kau akan tinggal? Suaranya sangat dahsyat dan dahsyat, seperti aliran deras yang mengepul, menghilang di pegunungan Tianluo, lalu menyebar ke segala arah, meliputi 1/9 wilayah suci. Tiba-tiba, semua kehidupan di area 1/9 ini menjadi ngeri. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Feng Qiankun dari klan Feng dirasuki oleh yang tertinggi. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Murongyu mampu membunuh yang tertinggi. Meskipun itu hanya secercah jiwa. Boom, pada saat ini, pasukan koalisi yang sudah hampir kalah akhirnya dikalahkan sepenuhnya. Dalam sekejap, seolah-olah pohon tumbang dan berhamburan, pasukan koalisi dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Terlepas dari bagaimana pasukan koalisi tingkat tinggi menahan diri, mereka akan selalu tidak valid. Orang-orang ini hanya tahu bahwa jika mereka tidak melarikan diri untuk hidup mereka saat ini, mereka mungkin tinggal di sini selamanya. Membunuh. Tepat saat pasukan koalisi dikalahkan, raungan mengerikan pecah dari aliansi ras manusia. Pada saat yang sama, ratusan sosok menghantam langit dari kedalaman pegunungan Tianluo, lalu menabrak kehampaan, berubah menjadi pita, dan membantai ke arah pasukan koalisi. Di tengah jalan, orang-orang ini telah melepaskan gelombang kekuatan yang mengerikan, seperti badai yang dahsyat. Silakan masukkan RSW, mencekik tentara sekutu yang melarikan diri. Apa? Mereka yang bergegas keluar untuk pertama kalinya adalah semua pembangkit tenaga daftar orang suci dari aliansi ras manusia di pegunungan Skyfall. Serangan yang mereka lakukan adalah serangan terkuat mereka. Serangan-serangan ini jatuh di antara pasukan koalisi, kecuali mereka yang juga kuat dalam daftar orang suci, siapa yang dapat menahan serangan mereka. Itu seperti memotong rumput. Dalam sekejap, sejumlah besar tentara dalam koalisi terkoyak oleh serangan mengerikan ini. Dan ini hanyalah awal dari serangan balik aliansi Terran. Mengikuti orang suci yang kuat ini, pasukan aliansi ras manusia juga dikirim. Hanya melihat kelompok pasukan yang disiplin dan tertib terbang keluar dari pegunungan Tianluo dengan cepat, dengan kasar memusnahkan pasukan koalisi yang kalah. Secara umum, moral seperti pelangi, memelihara energi dan mengisi ulang. Moral rendah di satu sisi, dan pasukan dikalahkan seperti gunung. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Akibatnya, para prajurit pasukan koalisi dengan cepat dicekik, seolah-olah sedang memotong rumput. Dalam waktu singkat, sejumlah besar prajurit koalisi terbunuh. Auzu.com. Sementara aliansi ras manusia melancarkan serangan balik besar-besaran, di tengah-tengah pegunungan Skyfall, formasi teleportasi sementara dengan cepat berhasil didirikan. Kemudian, seorang individu yang kuat dari aliansi besar ras pribadi berteleportasi dari segala arah ke pegunungan Tianluo, dan kemudian bergabung dengan pasukan yang mengejar dan membunuh pasukan sekutu. Ini adalah seluruh kekuatan ras manusia. Semua pasukan telah bergabung dalam pasukan untuk mengejar dan membunuh pasukan sekutu. Manusia yang kuat semakin banyak, dan perlengkapan mereka semakin baik. Di sisi lain, semakin sedikit orang kuat dalam koalisi. Pada awalnya, orang-orang kuat dari pasukan sekutu masih dengan keras kepala melawan. Namun, setelah Murongyu menamparkan puluhan dari mereka hingga mati, orang-orang kuat dalam daftar suci ini semua takut, dan melarikan diri lebih cepat daripada orang biasa. Akibatnya, koalisi menang lebih cepat.
Dan semakin lama, semakin sedikit tentara dalam koalisi. Di bawah lingkaran setan seperti itu, pada akhirnya tidak banyak orang yang tersisa dalam koalisi. Butuh waktu hampir 1000 tahun bagi pasukan suci dan monster untuk merebut 90% wilayah ras manusia. Namun, aliansi Terran membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mendapatkan kembali wilayah ini. Butuh waktu kurang dari sebulan untuk menaklukkan semua wilayah. Selain itu, selain beberapa orang suci yang kuat dan orang suci yang sangat kuat, orang-orang suci dari orang-orang suci dan monster yang menyerbu ras manusia hampir semuanya dipenggal kali ini. Tentu saja, Murong Yu tidak membunuh orang-orang ini. Jika tidak, bahkan mereka yang kuat dalam daftar suci tidak dapat melarikan diri. Namun, Murong Yu tidak menghentikan prajurit manusia untuk membantai prajurit koalisi. Dia tahu ini tidak dapat dihentikan. Lagi pula, berapa banyak orang suci manusia yang dibantai oleh aliansi ras suci dan ras monster ketika mereka menyerang ras manusia. Berapa banyak kekayaan yang mereka kuasai. Murong Yu harus meminta mereka untuk memburu, bahkan membantai. Jika tidak, ras manusia akan membenci pemimpinnya. Begitu orang-orang membencinya, Murong Yu tidak akan lagi memiliki prestise. Ingin menyatukan alam suci, itu hanya mimpi. Namun seperti ini tanpa henti, prestise Murong Yu meningkat dari hari ke hari. Pada akhirnya, ia telah menjadi eksistensi tingkat dewa dari seluruh ras manusia. Prestise Murong Yu, bahkan Zenwu Supreme dan Wushuang Supreme, jauh lebih rendah. Bagaimanapun, Murong Yu lah yang membalikkan keadaan, dan Murong Yu lah yang menyelamatkan seluruh ras manusia. Namun, dua Zenwu dan Wushuang tertinggi bahkan tidak muncul ketika ras manusia akan binasa. Untungnya, Wushuang Supreme, dia tidak muncul, tetapi setidaknya istana Wushuang telah bekerja keras, dan dia menderita kerugian besar karena insiden ini. Tetapi kuil Zenwu tidak hanya tidak mengirim pasukan, sebaliknya, bahkan gerbang gunung ditutup. Ini adalah tindakan yang membuat sebagian besar ras manusia tidak tahu malu. Dan prestise Zenwu Supreme telah anjlok, dan bahkan tidak ada prestise sama sekali. Sekarang, bahkan jika Zenwu Supreme berdiri di depan semua orang tidak akan memiliki sedikit pun rasa hormat kepadanya. Jika Zenwu Supreme tahu bahwa prestise tertinggi yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan dalam semalam oleh Feng Yongzi, apakah dia akan menyemburkan darah? Pemimpin, kami sangat menyarankan untuk segera mengirim pasukan untuk menaklukkan ras suci dan ras monster, dan menyatukan dunia suci. Di Gunung Tiangang, di aula besar ras manusia, banyak orang inti tingkat tinggi dari ras manusia telah berkumpul di sini. Mereka semua menatap Murong Yu dengan mata kagum. Di aliansi ras manusia asli, kecuali sejumlah kecil orang yang memiliki rasa memiliki terhadap aliansi ras manusia, orang lain yang tunduk pada aliansi ras manusia hanya tunduk pada kekuatan ras manusia. Namun sekarang semua orang memiliki rasa memiliki yang kuat. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai anggota aliansi ras manusia. Ini adalah satu-satunya manfaat dari perang. Meskipun banyak orang terbunuh dan terluka, itu dapat meningkatkan kekompakan suatu kekuatan. Karena pasukan sekutu ras suci dan ras monster adalah prajurit elit dari kedua ras. Setelah prajurit-prajurit ini dibantai bersih, kekuatan orang suci dan monster turun drastis. Tentu saja, kekuatan tingkat atas mereka belum menerima banyak pengaruh. Bagaimanapun, orang-orang itu masih berada di lapisan kekacauan. Selama orang-orang ini turun, mereka yang meninggal dari ras suci dan ras monster hanyalah orang suci biasa, dan mereka sebenarnya tidak memiliki banyak pengaruh. Namun sekarang, orang-orang inti tingkat tinggi dari aliansi ras manusia ini semuanya menyarankan agar Murong Yu menyatukan alam suci. Karena mereka merasa bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Namun, saran mereka langsung ditolak oleh Murong Yu. Karena, tepat setelah dia memulihkan tanah yang hilang oleh ras manusia dan membantai pasukan koalisi hampir seluruhnya, dia menerima berita dari Xin Junhua. Banyak orang suci dari ras suci dan ras monster telah turun satu demi satu dan kembali ke alam suci. Awalnya, perjanjian antara kekuatan besar di alam suci hanya untuk perang sebelumnya. Perang itu sudah berakhir ketika Murong Yu mendapatkan kembali tanah yang hilang dan hampir membantai pasukan sekutu ras suci dan ras monster. Bagaimanapun, Murong Yu tidak terus mengirim pasukan, dan ras suci dan ras monster tidak segera mengirim pasukan untuk membalas dendam. Setelah orang-orang ini kembali ke alam suci, kekuatan ras suci dan ras iblis telah meroket. Jika mereka mencoba menaklukkan mereka dengan kekuatan aliansi ras manusia saat ini, mereka hanya akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Belum lagi penyatuan alam suci, mereka bahkan mungkin dihancurkan. Murong Yu tidak menganalisisnya dengan saksama untuk mereka, hanya saja dia punya rencananya sendiri. Hal ini membuat para eksekutif inti ini sangat bingung, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang kata-kata Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika mereka sedikit tidak puas, mereka tetap merasa bahwa keputusan Murong Yu benar. Sebenarnya, Murong Yu tidak ingin menyatukan alam suci, dia hanya menunggu waktu. Karena baru-baru ini, 6 tempat suci akan menaklukkan dunia kuno. Dia siap untuk merebut dunia kuno ini. Apa yang disebut pertarungan melawan orang asing harus diselesaikan terlebih dahulu di dalam, dia baru akan mulai menyatukan alam suci setelah umat manusia benar-benar bersatu. Lagi pula,
dia tidak ingin ada api di halaman belakangnya ketika dia menyatukan alam suci. Setelah ditikam beberapa kali oleh kuil Zhenwu dan yang lainnya, Murong Yu pasti akan sangat terluka saat itu. Alam yang dibentuk oleh kekuatan alam suci langsung menyelimuti seluruh aula. Pada saat ini, kecuali mereka yang berada di pihak Murong Yu, Yang Mao dan yang lainnya memiliki aura yang kuat dan berbahaya di hati mereka. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Namun, saat mereka berubah warna, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dengan cepat ditekan. Akibatnya, mereka ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan mereka dengan cepat ditekan. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan mereka ditekan, dan mereka hanya dapat menampilkan 50% dari kekuatan mereka yang biasa. Dan kekuatan mereka masih menurun dengan cepat. Di wilayah kekuasaan Murong Yu adalah tuannya. Dia dapat melakukan apa saja hanya dengan satu pikiran. Menekan kekuatan mereka adalah hal yang paling normal. Bunuh. Pada saat pertama, Yang Mao bereaksi. Dia meraung, sosoknya bergoyang dan dia langsung berlari ke arah Murong Yu. Dia bisa tahu sekilas bahwa semua ini karena hubungan Murong Yu. Ledakan, Murong Yu tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan lambaian tangannya, Yang Mao memuntahkan darah dan mundur dengan keras. Itu sama sekali bukan lawan Murong Yu. Semua orang menekanku. Murong Yu juga marah. Para ahli daftar suci yang bodoh ini telah berhasil membuatnya marah. Oleh karena itu, dia bertindak tanpa ampun dan menamparnya. Puff, puff, puff. Tiba-tiba, Yang Mao dan yang lainnya ditembak dengan darah yang disemprotkan oleh Murong Yu, dan seluruh orang itu tertembak jauh di bawah tanah. Kemudian, Murong Yu terus mengambil tindakan, menyegel semua kekuatan mereka. Melihat bahwa ratusan orang darinya tidak tertahankan, Yang Mao menyemprotkan seteguk besar darah. Ini karena keinginannya. Awalnya, dia ingin mengendalikan aliansi ras manusia dengan ambisi besar, dan kemudian menyatukan alam suci. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara kekuatannya dan Murong Yu. Murong Yu, aku adalah tuan muda istana dari Istana Kekaisaran. Mereka semua adalah murid Istana Kekaisaranku. Beraninya kau menangkap kami, kau sudah mati. Beritahu kami dan biarkan kami pergi, kalau tidak Istana Kekaisaran kami pasti akan memberitahu seluruh aliansi ras manusiamu untuk menghilang dalam semalam. Yang Mao menatap Murong Yu dan berkata dalam hati, bajingan kecil, jika Istana Kekaisaranmu seperti sampah sepertimu, aku bisa membunuhmu puluhan ribu kali. Liling melangkah maju dan memberikan kepala Yang Mao, yang kekuatannya disegel, dengan satu kaki. Menginjak tanah. Kemudian terjadilah lingkaran 360 derajat di tempat itu, dan akhirnya menginjak seluruh kepala Yang Mao di bawah tanah. Bajingan kecil, kau sudah mati. Ini adalah rasa malu karena telanjang. Yang Mao meledak dengan amarah dan meraung dengan panik. Hanya saja aumannya tidak hanya tidak berguna, tetapi juga membuat Liling meningkatkan kekuatannya, menginjaknya sampai mati. Keren, kekuatan itu telah lama membuat kedua produk ini kesal. Sekarang dia menginjak orang ini, dan dia merasa segar kembali. Kemudian, dia menyarankan Murong Xuan untuk datang dan menyegarkan diri. Akibatnya, selusin orang di pihak Murong Yu kecuali Murong Yu, semua orang datang dan menginjak tombak Yang. Apa? Yang Mao meraung dalam kesedihan dan kemarahan, dan akhirnya mengalihkan pandangannya, dan dia langsung koma. Ini adalah ke-10 kalinya dia koma. Liling dan yang lainnya tidak bermain diam-diam, mereka hanya menginjaknya. Alasan mengapa Yang Mao pingsan dalam keadaan koma sepenuhnya karena hubungan mereka yang memalukan. Kamu mati. Kami telah membuat perjanjian dengan penguasa istana sebelum kami datang. Jika kami tidak kembali dalam 3 hari, mereka akan memimpin pasukan orang-orang kuat dari daftar suci untuk membunuh, dan aliansi manusia Anda pasti akan mati. Yang Mao, bawahannya tertawa liar dan ganas. Namun, segera tawanya yang gila tiba-tiba berhenti. Karena dia telah diinjak di tanah oleh kaki besar Gukai, aku tidak tahu apa yang disebut, ingat identitasmu. Bahkan jika aliansi ras manusia kita benar-benar lebih rendah dari Istana Kekaisaran, kamu harus mati sebelum kami. Mari kita bicarakan ini, menurutmu apa Istana Kekaisaran burungmu sangat tajam? Tidak apa-apa jika mereka tidak datang, jika mereka datang, kita akan membunuh mereka secara langsung. Gukai berkata dengan cukup mendominasi. Dan bawahan Yang Mao terdiam beberapa saat. Ya, mereka pasti akan mati lebih dulu. Apa yang begitu membahagiakan tentang ini? Namun, mereka masih memiliki sedikit penghinaan. Meskipun aliansi ras manusia kuat, apakah masih bisa lebih kuat dari Istana Kekaisaran? Perlu dicatat bahwa Istana Huangji adalah salah satu dari 10 kekuatan utama di lapisan kekacauan. Baiklah, setelah Murong Yu melambaikan tangannya untuk mundur dari kerumunan, dia mengendalikan jiwa ratusan orang suci yang kuat ini, mengubah mereka menjadi budak Murong Yu. Aozu.com, tidak mungkin, jiwa Murong Xuan, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk mengendalikan lebih banyak daftar orang suci kekuatan besar. Maka Murong Yu hanya bisa melakukannya sendiri. Sejauh ini, kekuatan besar daftar suci Sheng Zong telah melampaui 1000. Menghitung Murong Yu dan kekuatan besar peringkat suci lainnya, kekuatan besar peringkat suci dari Sekte Suci telah mencapai 1500.
Dengan kata lain, jumlah kekuatan besar daftar suci Sekte Sein telah hampir mencapai 1% dari semua kekuatan besar daftar Sein. Jika Anda tidak menghitung Sein yang kuat dari lapisan Chaos, Sein Sek jelas merupakan kekuatan yang memiliki Sein paling kuat. Terlebih lagi, ada puluhan pemain kuat di aliansi ras manusia. Ini jelas merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, begitu Murong Yu mengendalikan semua pembunuh Zhu Sengtang di tangannya, jauh lebih mudah bagi Murong Yu untuk menyatukan alam suci. Bagaimanapun, para pembunuh dari Aula Kematian Suci telah mencapai 1/10 dari semua orang terkuat dalam daftar orang suci. Tuan, setelah mengendalikan jiwa, sikap Yang Mao berubah 180 derajat. Pada saat ini, dia melihat dengan hormat dan penuh hormat berdiri di depan Murong Yu, dengan ekspresi yang sangat hormat. Bawa kami ke Istana Kekaisaran. Pada saat yang sama, Anda mengirim pesan kepada ayahmu untuk mengumpulkan semua orang suci yang kuat di Istana Kekaisaran. Saya ingin menangkap mereka semua. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Apakah mengendalikan dunia primordial atau menyatukan alam suci, Murong Yu membutuhkan sejumlah besar orang suci yang kuat. Namun, Istana Huangji mengalaminya sendiri, tetapi itu terjadi pada hati Murong Yu. Pekerjaan langsung di Istana Kekaisaran juga merupakan bagian pertama dari penaklukan besar-besaran Murong Yu atas alam suci. Tanpa ragu-ragu, Yang Mao mengikuti kata-katanya kepada ayahnya, pemilik istana-istana Huangji. Akibatnya, pemilik istana-istana Kekaisaran mulai merekrut orang-orang suci yang kuat yang tersebar di seluruh lapisan kekacauan. 3 hari kemudian, Murong Yu membawa Yang Mao, Murong Xuan, Liling dan anggota senior inti lainnya dari Sekte Suci dan meninggalkan aliansi ras manusia dan bergegas ke lapisan kekacauan. Ini adalah pertama kalinya Murong Xuan dan yang lainnya memasuki lapisan kekacauan. Meskipun mereka semua menyatakan rasa ingin tahu, mereka tidak bertindak berlebihan. Karena kali ini mereka tidak ada di sini untuk bepergian, tetapi untuk menyerang Istana Kekaisaran. Istana Huangji juga berada di kota kekacauan. Sebagai salah satu dari 10 kekuatan teratas di alam suci, Istana Huangji jauh lebih rendah daripada Zhu Sengtang dan Sekte Kekacauan, tetapi juga sangat menakutkan. Ada area yang sangat luas di kota kekacauan. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Yang Mao, Murong Yu dengan tenang berjalan ke Istana Kekaisaran. Namun, Murong Xuan dan orang-orang suci lainnya sudah tersebar di sekitar Istana Kekaisaran untuk mencegah ikan lolos dari jaring. Di aula utama, penguasa istana dari Istana Kekaisaran, seorang pria setengah baya yang agung duduk di kursi utama, menatap Yang Mao dengan sedikit kegembiraan. Yang Mao, apakah kamu berhasil mengendalikan aliansi ras manusia? Semua pusat kekuatan dari daftar suci di Istana Kekaisaran kita semuanya telah berkumpul. Selama alam bawah kita menyatukan alam suci, maka kita dapat mengekstraksi sumber daya kultivasi yang tak terbatas dari alam suci. Yang Mao sebelumnya mengirim pesan kepada kepala istana Yang An dari Istana Kaisar, yang mungkin berarti bahwa ia telah mengendalikan aliansi ras manusia dan dapat mengirim pasukan untuk menyatukan alam suci. Orang-orang dari lapisan kekacauan tidak dapat mengganggu perebutan kekuasaan apapun di alam suci. Justru karena inilah mereka ingin mengendalikan aliansi ras manusia, dan kemudian menggunakan tubuh aliansi ras manusia untuk mencapai tujuan mereka menyatukan dunia suci. Sebenarnya, banyak kekuatan ingin melakukan ini, biarkan Istana Huangji mengambil langkah terlebih dahulu. Ya, aliansi ras manusia telah berhasil dikendalikan olehku. Yang Mao tidak berbicara, itu adalah Murong Yu yang berada di sebelahnya. Pada saat ini, Yang Mao mengambil inisiatif untuk berdiri di belakang Murong Yu dengan tatapan penuh hormat. Siapa kamu, Yang Mao? Apa yang kamu lakukan? Yang An sangat marah ketika dia melihat bahwa leluhur yang kacau di Murong Yu berani bersikap kasar, dan Yang Mao tampak lebih hormat. Temanku adalah Murong Yu, pemimpin aliansi ras manusia. Ayo, apakah kamu ingin menyerah secara aktif dan menjadi budakku atau apakah aku mengendalikan jiwamu? Menghadapi puluhan pusat kekuatan inti Istana Kekaisaran di seluruh aula, Murong Yu Yiran tidak takut, dan masih berkata ringan sambil tersenyum. Ayah, aku sudah menyerah kepada Tuan. Jadi, aku menyarankanmu untuk menyerah juga. Orang yang tahu urusan terkini adalah seorang Junji. Ini yang sering kau katakan kepada orang lain. Kau tidak dapat menyatukan alam suci dan lapisan kekacauan, hanya Tuan yang memiliki kemampuan ini. Pada saat ini, Yang Mao juga tiba-tiba berbicara. Namun, begitu dia berbicara, dia membujuknya untuk menyerah, yang membuat Yang An marah. Ketidaktahuan, Yang An meraung dan menamparkan Yang Mao dengan telapak tangan. Melihat posturnya, aku takut dia akan menamparkan Yang Mao sampai mati. Kekuatan Yang An jauh lebih kuat dari Yang Mao. Jika sebelumnya, Yang Mao pasti sudah menunjukkan rasa takut di wajahnya. Tapi sekarang dia tidak mengubah wajahnya. Karena dia tahu bahwa meskipun lelaki tuanya kuat, dia jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Ayah, jangan bersulang atau tidak makan atau minum anggur yang enak. Pada saat ini, Yang Mao berbicara lagi, tetapi itu membuatnya semakin marah. Dan Murong Yu tidak bisa menahan tawa. Kepala orang ini benar-benar hilang seutas tali, sungguh lucu. Tetapi Murong Yu tetap menembak. Dia tidak punya waktu untuk terus menyia-nyiakannya. Pada saat ini, 6 tanah suci hendak menaklukkan dunia primordial.
Boom, Murong Yu meledakkan dengan tinjunya, yang pertama datang lebih dulu, lalu dia langsung jatuh ke tangan besar Yang An, dan langsung menghancurkannya. Tetapi ketika Yang An terkejut, Murong Yu telah mengubah tinjunya menjadi cakar dan menghancurkan Yang An. Yang An terkejut, tetapi reaksinya tidak lambat, dan dia segera melawan Murong Yu. Namun, kekuatannya masih sedikit di belakang Feng Changqiong, yang telah memberkati tombak neter Feng Ling. Dengan usaha habis-habisan Murong Yu, dia dijatuhkan ke tanah oleh Murong Yu dalam 3 atau 2 pukulan.